luar negeri masuk juga. Saya lagi sudah baca kemarin apa malam tentang Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Perjalanan bisnis, pertumbuhan bisnis sangat bergantung. Salah satunya adalah bagaimana kondisi lingkungan bisnis. Secara internal, lingkungan bisnis masih bisa dikendalikan, masih bisa dikelola. Tapi lingkungan bisnis secara eksternal susah diprediksi, susah dikelola, ya bahkan hampir tidak bisa dikelola karena menyangkut dengan pihak lainnya, ya baik pemerintah, suasana politik, dan kondisi-kondisi yang naik turun. Ya. Nah, apa yang terjadi ya ketika suasana lingkungan ya, masa pandemi, event-event hari besar itu sangat mempengaruhi pada supply and demand. Terutama kalau itu menyangkut tentang bahan baku, Sobat UKM. Ya. Bahan baku ini sangat mempengaruhi kepada produksi, ya, terutama pada UMKM. Ya. Dan ini bisa mengakibatkan gangguan-gangguan. Ya. Bayangkan, dari sisi harga jual, UKM tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual. Ya. Walaupun harga produksinya sudah naik. Ya, sehingga melibatkan banyak pihak ya, yang mampu mempengaruhi kegiatan operasional UMKM. Nah, pengaruh supply and demand ya, yang notabene akan berpengaruh pada harga sangat ditentukan oleh banyak hal, banyak faktor. Apakah karena kelangkaan bahan baku? Misalnya tidak pada musim tanam, ya, seperti bahan baku pertanian. Ya, sehingga harga-harga menanjak naik, atau pada event-event besar hari raya ya, sehingga jumlah pembelian meningkat ya. Efeknya adalah juga pada kenaikan harga, atau kelangkaan diakibat oleh permainan tertentu, pihak-pihak tertentu, penimbunan barang ya, seperti saat ini kita terjadi susah mendapatkan minyak goreng ya. Itu berdampak paling signifikan kepada UMKM. Bagi rumah tangga, ya itu bisa saja, ya. Ketika kita biasanya mengkonsumsi pisang goreng, kita bisa berubah menjadi pisang rebus. Bahkan katanya, itu lebih sehat tidak menggunakan minyak, ya. Tapi apakah UMKM yang menjual pisang goreng mampu berjualan pisang rebus? Apakah pasar bisa menerimanya? Belum lagi cerita yang lain ya, kelangkaan gula, kelangkaan garam ya. Walaupun garam itu di sekeliling pulau Indonesia ini penuh dengan garam, tapi juga terjadi kelangkaan. Ya, kelangkaan tepung dan sebagainya yang efeknya ke bahan baku UMKM. Contoh lainnya, kita sangat mengenal kuliner yang dinamakan ayam lepas, ayam geprek. Nanti apakah ayam lepas atau ayam geprek misalnya bisa berubah ayam geprek rebus, ayam lepas rebus? Memang mungkin potensi bisnis, tapi tidak ada. Ya, orang suka yang goreng. Ya. Apalagi mau produksi produk-produk lain, nasi goreng, ya, tentu kembali goreng. Nggak ada yang namanya nasi rebus. Ya, jadi produk-produk ketergantungan dengan minyak goreng itu sangat tinggi. Bayangkan di Indonesia itu sawit cukup banyak, ya, kelapa juga cukup banyak. Ya, tidak masuk di akal kalau seandainya terjadi kelangkaan. Ya, pabrikan juga banyak. Ya, pertanyaan kita, ada apa? Ya, jangan sekali-kali mempermainkan orang kecil, terutama UMKM.
Ya, dengan pandemi saja mereka sudah cukup susah di dalam berkembang. Jangan ditambah dengan hal-hal yang mestinya ini sebuah jaminan dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga-harga. Ya, karena kejadian-kejadian ini terus berulang. Ya, pada masa-masa yang lalu ada namanya Bulog yang menanggulangi 9 bahan baku. Ya, jadi ketika bahan baku itu terjadi kenaikan harga atau kelangkaan, pemerintah mengintervensinya dengan memboom pasar dengan produk-produk yang terjadi kelangkaan. Saat ini kenapa ya, terjadi kelangkaan tersebut? Tanda tanya besar ketika kita memiliki resources yang banyak. Ya, kita memiliki banyak industri, ya, banyak sumber daya yang bekerja di dalamnya, tapi kita masih mengalami kelangkaan. Dampaknya sangat signifikan, ya, membuat usaha bertambah susah. Tidak hanya cost yang naik, bayangkan kalau produk tersebut hilang di pasaran. Belum lagi produk-produk yang tergantung dengan luar negeri, import. Ya, bayangkan kedelai saja kita import. Ya. Nah, kalau negara sekarang terjadi penutupan karena pandemi, apakah kita kemudian tidak produksi lagi tempe dan tahu? Apalagi sekarang yang memproduksi tempe, kedelai itu adalah negara-negara yang sedang mengalami peperangan. Ya. Dan efeknya sangat signifikan pada kita. Apakah kemudian kita tidak makan tempe atau tahu yang cukup bergizi? Belum lagi cerita yang lain, ya, yang sektor pertanian justru dikuasai oleh negara-negara maju yang menjadi pengendali. Ya, apakah kita tidak mampu menanam, ya, di negara dan bumi tercinta ini? Ya, walaupun lagu Kus Plus, ya, tanah ini tanah surga. Ya, ya, dilempar pun jadi dia. Ya, semua jadi tanaman. Ya, kenapa lantas sekarang ketergantungan kita kepada negara lain cukup tinggi? Pada produk, semua itu juga produk kita. Sawit produk kita, tapi perusahaannya perusahaan luar. Dan banyak yang lain, garam impor, semua impor. Ya, hati-hatilah, ya. Kita tidak menjadi negara yang mandiri, negara yang merdeka, yang berkuasa atas urusan perut, ya, atas harkat martabat rakyat. Ya. Jadi jangan salah ambil kebijakan, ya, terus support UMKM, beli, pakai, dan bangga produk UMKM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.